Sobat, gelar kasus kali ini akan mengulas jejak penelusuran kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, kasus ini mengendap nyaris tak terdengar. Tragedi yang dialami Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky kini kembali merebak diperbincangkan masyarakat. Desakan dari berbagai pihak membanjiri kepolisian agar segera membuka kembali kasus warisan ini untuk menangkap 3 orang pelaku yang masih buron dan berstatus DPO. Merekalah Andi, Dani, dan Peggy alias Peron yang lenyap bak ditelan bumi, menjadi perhatian dan pencarian publik di media sosial ketika film bergenre horor Vina setelah 7 hari tayang di bioskop. Film ini konon diangkat dari kisah nyata dan sukses menggugah para penontonnya untuk menelusuri napak tilas tentang peristiwa di kota Cirebon tahun 2016 lalu. Terekam visual alur cerita film, sepasang kasih Vina dan Rizky alias Eki tengah dianiaya oleh geng motor hingga keduanya meninggal dunia. 8 tahun berlalu di alam barzah, seorang gadis cantik berusia 16 tahun asal Cirebon, Jawa Barat belum kunjung mendapati jawaban atas sanksi keadilan dunia kepada 3 pelaku yang telah merenggut nyawa dan kehormatannya. 3 hari setelah pemakaman, Sukma Vina Dewi Arsita menanti kekosongan jiwa pada tubuh sahabatnya Linda yang tidak hadir pada pemakamannya. Tiba saatnya Linda yang digambarkan mengenal Egy, otak pelaku pembunuhan, mengalami kehampaan jiwa. Disitulah Sukma Vina seketika merasuki tubuh Linda untuk memberikan isyarat mengenai keberadaan Egy yang sedang buron agar dapat segera tertangkap. Itu! Ya ke Jakarta! Egy! Jangan lupa itu otaknya! Cerita Vina terdengar melalui tubuh Linda. Sobat, itu hanyalah sebagian dialog dari adegan film Vina sebelum 7 hari. Film tersebut berhasil menggugah penontonnya, sehingga pihak kepolisian terdesak untuk mengungkapkan kasus warisan yang belum kunjung usai untuk mencari 3 pelaku yang konon masih berstatus DPO. Sebuah film sejatinya tak dapat dijadikan rujukan fakta hukum dalam persidangan karena sebuah film sangat karya imajinatif dan artistik dari sang kreator film. Sekalipun sebuah film disebutkan diangkat dari kisah nyata dan untuk menelusuri atau napak tilas peristiwa kejadian di kota Cirebon tahun 2016 lalu, film masih memiliki nilai tertentu untuk menarik minat penontonnya. Sekalipun itu sebuah film dalam format dokumenter, alur cerita yang dibangun dapat diarahkan melalui persepsi dari narasumber yang sepihak. Sedangkan angle cerita diarahkan oleh sang sutradara untuk mencapai sasaran tertentu. Melalui perspektif hukum, kasus yang kini menjadi perhatian masyarakat dapat memberikan inspirasi. Jika seandainya sejak awal penyelidikan ini dilakukan dengan benar dan baik, maka tidak sulit kasus ini akan terungkap. Kronologi kasus berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung yang ada pada deskripsi video ini. Para pelaku adalah geng motor Moonraker yang tengah mabuk ketika mereka melemparkan batu dan memukulkan bambu ke tubuh korban, menyebabkan korban terjatuh dari motor. Kedua korban kemudian dibawa ke sebuah kebun di seberang SMP 11 Karangboga, Cirebon. Kemudian kedua korban dianiaya dan Vina menjadi korban ruda paksa.
pelaku kemudian menghilangkan jejak dengan membuang jasad korban ke jembatan di daerah Talun, Cirebon. Kemudian timbul kejanggalan di benak publik ketika Marliana, kakak Vina, berulang kali menanyakan perkembangan kasus kepada pihak yang berwenang agar menunjukkan sketsa wajah dan ketiga buronan tersebut. Namun, pengumuman polisi tentang DPO justru menimbulkan polemik. Karena pengumuman 3 pelaku Andi, Dani, dan Peggy alias Peron tanpa ciri-ciri yang jelas. Pengumuman ini hanya menampilkan nama dan keterangan umum tanpa dilengkapi identitas foto, sehingga sulit bagi masyarakat untuk membantu kepolisian dalam menangkap ketiga DPO tersebut. Ragam spekulasi liar publik mengenai wajah dan lokasi keberadaan ketiga DPO. Ditambah lagi dengan kaburnya informasi mengenai ketepatan alamat yang disajikan dalam pengumuman DPO berada di Desa Banjarwangun, Cirebon. Ternyata tidak sama dengan fakta di lapangan. Kepala Desa Banjarwangunan langsung bergerak menelusuri data kependudukan berdasarkan informasi DPO tersebut. Seluruh aparatur desa dilibatkan untuk mencari ketiga nama tersebut, namun hasilnya nihil. Tak seorang pun penduduk Desa Banjarwangunan mengetahui adanya warga yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian, 8 terpidana ketika masih dalam proses penyidikan di Polres Cirebon, mereka masih bersifat kooperatif. Namun, ketika berkas dilimpahkan ke Polda Jawa Barat, mereka bungkam 1000 bahasa. Kini, setelah melalui proses persidangan, ke-7 pelaku telah menjadi terpidana seumur hidup. Sementara Sakatalal yang ketika itu masih berusia di bawah umur divonis 8 tahun penjara. Setelah melalui masa tahanan dan pemotongan masa tahanan, Sakatalal kini sudah bisa bebas menghirup udara segar. Namun timbul keganjilan ketika Sakatalal terbebas, ia justru mempertanyakan alasan dirinya ditangkap dan ditahan menjadi terpidana karena hingga kini ia merasa tidak bersalah. Lamanya pengungkapan kasus pada saat ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya, bagaimana proses TKP dilakukan pada 8 tahun yang lalu. Kemudian, bagaimana kondisi barang bukti yang ada pada saat ini. Sketsa wajah DPO seharusnya dapat dibuat berdasarkan keterangan para saksi terpidana, karena mereka telah berinteraksi langsung dengan ketiga buronan sebelum peristiwa itu terjadi dan sebelum mereka mabuk. Kemudian akan menjadi pertanyaan publik, bagaimana hasil pengembangan pengadilan? Apakah telah ditindaklanjuti? Kasus warisan 8 tahun yang lalu ini bisa menjadi pengingat bagi kepolisian bahwa penyidikan yang belum tuntas pada masa lalu dapat ditangani oleh kepolisian saat ini untuk diungkapkan kembali. Saatnya kepolisian melakukan evaluasi kembali terhadap kelemahan penyidikan yang telah berlangsung pada 8 tahun yang lalu. Beredar salah satu narasi di media sosial menyebutkan polisi turut andil dalam menyembunyikan salah satu DPO yang diduga berstatus sebagai anak dari anggota Polri. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Jules Abraham Abbas menegaskan fakta di persidangan sesungguhnya bahwa salah satu korban merupakan pacar atau rekan dari saudara Vina, yaitu saudara Rizky atau Eki. Justru dialah anak dari anggota Polri. Sobat, mengungkapkan kasus kejahatan bukan hanya tentang menegakkan hukum, tetapi juga tentang memberikan kedamaian bagi korban dan keadilan bagi semua. Keadilan tidak datang dengan sendirinya. Keadilan harus diperjuangkan dengan kesungguhan integritas oleh mereka yang bertugas.
Setiap tindakan kejahatan yang diungkapkan adalah langkah menuju masyarakat yang aman dan adil. Setidaknya perlu kita apresiasi kesungguhan kepolisian saat ini yang tengah berupaya mengungkapkan keberadaan untuk menangkap ketiga pelaku DPO. Sobat, mari kita doakan agar almarhum Eki dan almarhumah Vina diterima dan ditempatkan di sisi Yang Maha Kuasa. Sampai jumpa. Waspadalah.